الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وخصوصا على عباده الذين اصطفى سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ke-30 yaitu Al-Islamu Dinul Fitrah. Untuk sesi pertama akan saya bacakan, yang selanjutnya nanti akan diterjemahkan oleh rekan saya Putri Novianti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu Dinul Fitrah. Intisyarul Islamu kama rawat tarikh bisur'ati ajibah wa dakhalan nasu afwaja wa la yazalu yantashiru fil ardi ala marriz zaman fama sirru dzalika annal islama dinul fitrah kama dhahara fi ma yali. 1. Innal insana bi fitratihi mayyalun ila tauhid wal islamu yad'u ila tauhidillah wa yanha 'anil syirki bih. 2. Innal insana bi fitratihi yuhibbul kasba wal milkiyah faja'al islamu yubihul kasba wal milkiyah bisyarti an yakuna dzalika halalan thayyiba. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-Baqarah surat ayat yang ke-267. 3. Innar rajula yuhibbul mar'ah fada'al islamu ila zawaj. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Suratul Rum ayat ke-21. Innal insana bi fitratihi yakrahu amalan la yastati'u. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat ke-286. Wa qad abahal islamu وقد أباح الإسلام إفطار في رمضان للمريض والمسافر بشروط معينة كما أباحت تيمم لمن لم yajidal ma. 5. Innal insana yajidil ma. 5. Man lam yajidil ma. Liman lam yajidil ma. 5. Innal insana bi fitratihi yuhibbu ma'rifata ma lam ya'rif. وقد دعا الإسلام إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
surat Ali Imran ayat ke-190. Ke-6, innal insana bi fitratihi yuhibbut thayyibat wal islamu yuhillut thayyibat. Qala ta'ala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Surat Al-A'raf ayat ke-32. Selanjutnya sebelum diterjemahkan oleh rekan saya, sini ada beberapa mufradat yang baru, yaitu fitrah, artinya tabiat atau asal kejadian. Kemudian ajib, yaitu mengagumkan. Kemudian di situ ada ala marriz zaman, artinya sepanjang masa. Sirrun, dan jamaknya asror, artinya rahasia. Mayalun, artinya cenderung. Milkiyah, artinya hak milik. Kemudian membolehkan, abaha yubihu, artinya membolehkan. Kemudian taskunu, artinya merasa tentram. Iftar, artinya berbuka puasa. Muayyana, artinya tertentu. Malakut, artinya keajaiban atau kerajaan. Terus ulul albab, artinya yang berakal. Masih ada lagi, Asalman? Atau diterjemahkan dulu oleh rekan saya, Putri Novianti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diceritakan dalam sejarah penyebaran agama Islam, manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong dan penyebarannya masih terus berlangsung di seluruh penjuru bumi dari waktu ke waktu. Apakah rahasianya di seluruh penjuru bumi dari waktu ke waktu? Apakah rahasianya adalah karena agama Islam adalah agama fitrah, sebagaimana yang terlihat di bawah ini. 1. Manusia secara alami cenderung kepada tauhid, dan Islam mengajak kepada tauhid atau mengesahkan Allah serta melarang kemusyrikan atau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 2. Sesungguhnya manusia secara alami mencintai penghasilan dan kepemilikan harta benda, asalkan dengan syarat dalam mendapatkannya dengan cara yang halal dan baik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kamu keluarkan. 3. Sesungguhnya laki-laki menyukai wanita, maka agama Islam menyeru untuk menikah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukku istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. 4. Sesungguhnya manusia secara alami membenci yang tidak bisa dilakukan. Senang masuknya kuliah. Tapi kenapa telat? Allah berfirman Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka Islam membolehkan di siang hari pada bulan Ramadan bagi yang sakit atau orang yang berpergian dengan syarat tertentu, sebagaimana diperbolehkan bertayamum bagi yang tidak mendapati air ketika hendak sholat.
Kelima, sesungguhnya manusia secara tabiat alami atau fitrahnya menyukai atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang belum diketahui. Yang belum diketahui. Maka Islam menyeru atau mengajak untuk memperhatikan atau mengamati kerajaan langit dan bumi. Allah berfirman, Quran surat ketiga ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Keenam, sesungguhnya manusia menurut fitrah atau secara alaminya menyukai hal yang baik-baik. Maka Islam menghalalkan yang baik-baik. Allah berfirman dalam Quran surat ke-7 ayat 32, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik-baik. Asalman selanjutnya. Yang slide yang mana ini? Lanjut ke kajian nahunya, itu ada. Yang mana ini? Kajian nahu dan sorofnya. Kemudian di terakhir tadribat. Kajian nahu dan sorofnya. Yang ini Ustaz ya? Kajian nahunya mubtada dan khobar. Nah, itu membentuk jumlah ismiyah. Silakan dijelaskan dulu semampunya. Nanti saya sempurnakan saya lengkapi. Ya. Selanjutnya kajian nahunya. Nomor 1, al-Islamu dinul fitrah. Al-Islamu itu al-Islam adalah mubtada. Dinul fitrah itu adalah khobarnya, yang artinya Islam itu adalah agama fitrah. Kemudian yang kedua, wan nufusu bi fitratihi mayalatun ila tauhid. Ya. Jadi di sini ada huruf yang dicetak tebal di situ, bahwa wan nufusu bi fitratihi adalah mubtadanya, mayalatun ila tauhid berarti ini adalah khobarnya yang dimulai dari kata benda, berarti kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Agak kurang jelas ya. Kemudian wannasul, ya cukup ya, wannasul ladzina ala hudam min rabbihim mu'minuna biwahdaniyatillah, yang artinya orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhannya, beriman kepada keesaan Allah. Di situ ada yang dicetak tebal dengan wannasul ladzina ala hudam min rabbihim, itu adalah mubtadanya, khobarnya adalah mu'minuna bi wahdaniyatillah. Kemudian al-Islamu yang tasyiru ala marriz zaman
Artinya Islam tersebar sepanjang masa. Al-Islamu itu mubtada, yang tasyiru ala marriz zaman itu adalah khobarnya. Kemudian ini masih mirip dengan yang atas, wan nufusu bi fitratihi tamilu ila tauhid, yang artinya jiwa itu dengan fitrahnya cenderung kepada tauhid. Wan nasu bi fitratiha adalah mubtada dan khobarnya adalah tamilu ila tauhid adalah khobarnya. Kemudian al-muslimuna al-muttaquna yuhibbuna at-thayyibati minar rizq. Al-muslimuna al-muttaqun itu sebagai mubtada, kemudian khobarnya adalah yuhibbuna at-thayyibati minar rizq, yang artinya kaum muslimin yang bertakwa menyenangi rizki yang baik. Dan dari contoh di atas diketahui sebagai berikut. 1. Tiap kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab terdiri dari 2 bagian. Yang kedua, bagian pertama cetak biru sebagai subjek atau dalam bahasa Arab disebut mubtada, dan bagian kedua atau cetak biru yang di situ dicetak tebal sebagai predikat atau dalam bahasa Arab disebut dengan khobar. Subjek disebut mubtada dan predikat disebut khobar. Kemudian keempat, isim zohir yang menjadi mubtada dan khobar. Isim zohir yang menjadi mubtada dan khobar diberi harokat dhammah, sedangkan pengganti isim dan jar majrur dibaca apa adanya seperti dalam kalimat-kalimat berikut. 1. Wa ana minal muslimin. Saya termasuk kaum muslimin. 2. Walladzina la yu'minuna bil akhirati lahum adzabun syadid. Yang artinya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, bagi mereka siksa yang pedih. Dan di situ wa ana minal muslimin, di situ sudah langsung ada mubtada dan khobarnya. Dan yang kedua, walladzina la yu'minuna bil akhirah, itu menjadi mubtada dan khobarnya adalah lahum adzabun syadid. Saya lanjut, Salman. Kemudian langsung gue 3 ya. Langsung 3. Saudari Putri mau ini? Putri mau baca? Oke, saya dulu. Kemudian ketiga, hadza kitabun anzalnahu ilaik ulaika ala hudam mir rabbihim. Yang artinya inilah kitab yang kami turunkan kepadamu. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu memperoleh petunjuk dari Tuhannya. Kemudian tanmiyatul mufradat atau pengembangan kosakata. Satu, litahqiqil mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah ya.
Ya. Di sini ada haqqaqo yuhaqqiqu tahqiqan. Haqqaqo itu fiil itu fiil madi, yuhaqqiqu fiil mudhari, dan tahqiqan adalah masdarnya yang artinya mewujudkan. Kemudian haqqo yahiqqu haqqon, haqqo fiil madi, yahiqqu fiil mudhari, haqqon masdarnya yang artinya berhak, pasti atau benar. Kemudian ada kalimat wa yahiqqu lil fuqara'i ay yaqbalu zakah. Orang fakir berhak menerima zakat. Kemudian liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Yang artinya dan pasti ketetapan atau azab bagi orang-orang yang kafir. Kemudian haqqon adalah mufradnya dan jamaknya adalah hukuk yang artinya hak atau kebenaran. Ada contoh kalimat di sini haqqul walidaini 'alal auladi ihtiramuhuma, yang artinya hak orang tua atas anak-anaknya adalah dihormati. Jadi orang tua itu wajib menghormati kedua orang tuanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Di sini ada diawali fi'il amr, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqo di situ diartikan dengan sebenar-benarnya ya. Kemudian Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Yang artinya wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kami bahwa yang hak itu adalah hak, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan warzuqna kelewatnya, dan berilah kemampuan bagi kami untuk menjauhinya. Ahakku artinya lebih berhak. Ahakku rasulu ar-rasulu ahakku ayyuttaba'a. Ya artinya rasul itu lebih berhak untuk diikuti. Sehingga di sini hamzahnya berfungsi sebagai isim tafdil ya Ustaz ya. Jadi lebih berhak. Kemudian selanjutnya man al-mustahiqu manil mustahiquna lizzakah. Kemudian minhumul fuqara wal masakin. Siapakah yang berhak mendapatkan zakat? Jawabannya adalah mereka itu adalah orang-orang fakir dan miskin. Selanjutnya nomor 2, saudari Putri bisa ikut membaca. Pati. Nomor 2. Saudari Putri, silakan dibaca.
Silakan dibaca, Putri. Wati baca, Wati. Wati. Speakernya lepas kayaknya, headsetnya. Wati. Dibaca aja, dibaca aja. Saya lanjut tuh. 2. Wa ja'alallahu bainakum mawaddatan wa rahmah. Putri. Wa ja'alallahu bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Gimana bacanya? Dan Allah menjadikan di antara mereka kasih, rasa kasih dan sayang. Kemudian ada di sini ada fi'il madinya wadda, yawaddu fi'il mudhari, terus wuddan atau mawaddatan itu masdarnya itu sinonim dengan ahabba fi'il madi, yuhibbu fi'il mudhari, hubban atau mahabbatan masdar. Sebagai contoh kalimatnya, yawaddul munafiquna law takfurun. Sinonim dengan yuhibbul, bukan sinonim, maksudnya kalimatnya yuhibbul munafiquna an takfuru. Kemudian Allahul wadud, Allahul muhibbu li'ibadihi shalihin, yang artinya Allah mencintai hamba-hambanya yang soleh. Kemudian 3, man harama zinatallah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah. Di sini ada mufradnya zayyana. Ini fi'il madinya zayyana, fi'il mudhari'nya yuzayyinu, yang artinya menghiasi atau memandang baik. Kemudian ada contoh kalimat zayyanan nasu buyutahum bima sabih, atau zayyana syaitanu linnasi a'malahum. Setan membuat manusia memandang baik pekerjaan mereka. Mufrad. Kemudian zinah mufrad, jamaknya adalah zinat. Kemudian di sini ada tadribat. Iqra al-ayati al-atiyah. Di sini nomor 1, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Diartikan ini Ustaz, yang artinya sebagian dari mereka mendapat petunjuk dan sebagian mereka adalah telah tetap atasnya kesesatan. Sesungguhnya mereka mengambil atau menjadikan syaitan sebagai teman setia selain daripada Allah, dan wayahsabuna, dan mereka menyangka atau mengira bahwa mereka itu mendapat petunjuk. Lanjut
Kemudian di sini ada innalladzina haqqat alaihim innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik. La yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sungguhnya orang-orang yang telah sungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka kalimat dari Rabbmu, mereka tidak akan beriman walaupun datang kepada mereka setiap semua ayat-ayat Allah hingga mereka melihat azab yang sangat pedih. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kedua, dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan engkau menyembunyikan yang hak itu sedangkan engkau mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat ke-42. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di atas langit dan di bumi, dan ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu benar walaupun kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan, dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan, atau kamu semua dikembalikan. Surat Yunus ayat ke-55 sampai 56. Kemudian kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinatu wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bagaimanakah Allah akan memberi petunjuk kepada sebuah kaum yang kafir setelah mereka beriman. Wasyahidu, dan mereka bersaksi bahwasannya Rasul itu benar. Waja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, dan Allah wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Imran ayat ke-86. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat ke-102. Kemudian nomor 3, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ay yurduh in kanu mu'minin. Yahlifu, wah lupa nih Ustaz artinya. Beruntung sepertinya.
Halafa. Halafa ya. Bersumpah. Itu di bawahnya ada terjemahnya. Bersumpah. Mereka Ya, bersumpah. Ya. Mereka bersumpah. Mereka bersumpah. Mana tadi? Mereka bersumpah kepada Allah agar mereka bersumpah atas nama Allah agar engkau meridhoi mereka, ridho, ya, untuk mencari keridhaan kamu. Mereka bersumpah kepada Allah, kepada kamu untuk mencari keridhaan kamu. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih utama ya, lebih berhak untuk engkau cari keridhaannya. In kanu mu'minin, seandainya kalian termasuk orang-orang yang beriman. Cukup sampai situ aja. Selebihnya nanti silakan dipelajari, dibaca sendiri di rumah, diterjemahkan. Itu tadi yang penting bisa baca dengan baik dan benar, bisa paham apa isi kandungan Al-Qur'annya, artinya apa, bisa menerjemahkan dengan gaya bahasa sendiri. Ya, ada lagi yang mau disampaikan oleh makalah atau langsung mau dibuka forum tanya jawab dulu? Mungkin langsung silakan tanya jawab Ustadz ya. Ya, mana moderatornya? Baik, terima kasih atas pemaparannya dari para pemateri. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin disampaikan, ditanyakan dari apa-apa yang telah disampaikan. Ya, terima kasih. Atau mungkin antum tambahan untuk materi dari apa yang sudah disampaikan? Tambahan? Ya, maksudnya untuk melengkapi. Ya, kita kembali ke judul di atas, Al-Islamu Dinul Fitrah. Itu judulnya ya? Iya. Al-Islamu Dinul Fitrah. Islam itu adalah agama yang fitrah. Fitrah biasanya kita artikan dengan suci ya. Suci, bersih. Fitrah juga itu diartikan sesuai dengan kejadian manusia, sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan sifat dasar manusia, atau fitrah juga sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, asal mula penciptaan manusia. Jadi fitrah itu dari kata fatoro, artinya menciptakan. Jadi agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan karakteristik dasar manusia, sesuai dengan tabiat dasar awal ketika manusia pertama diciptakan. Agama Islam adalah agama yang sangat sesuai dengan watak, karakter, keinginan, tabiat manusia sejak awal manusia itu diciptakan. Makanya kita ada punya zakat fitrah. Manusia pada hari raya Idul Fitri kembali kepada fitrah, yang mengartikan kembali kepada kesuciannya. Fitrah suci, manusia kembali kepada suci. Ada yang mengartikan Idul Fitri manusia kembali kepada bentuk asal mula kejadiannya ketika dilahirkan. Ya, manusia semua dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Semua manusia yang lahir semua dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Baik itu dari keluarga orang kafir, Yahudi, Nasrani, Muslim, semuanya bayi itu lahir dalam keadaan suci. Ya, tidak ada dosa. Fitrah. Kita lihat agama Islam, benarkah agama yang sesuai dengan fitrah manusia?
kesucian manusia. Kita lihat intasyarul Islam, agama Islam intasyara itu tersebar. Nah, ini ada kalimat di antara dua strip disebutnya jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah artinya kalimat sisipan. Jadi kalau itu mau dibuang pun nggak apa-apa. Umpamanya intasyarul Islamu bisur'atin ajibatin. Nah, di kamar rawat tarikh itu boleh dibuang. Itu yang disebut kalimat sisipan atau bahasa Arabnya jumlah mu'taridah atau jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah atau jumlah mu'taridah. Kama rawat tarikh sebagaimana diriwayatkan dalam sejarah bisur'atin ajibah dengan kecepatan yang menakjubkan. Ajib artinya menakjubkan. Wa dakhalan nasu afwaja, dan manusia pada masuk kita memeluk agama Islam afwaja. Afwaja di surat kita ada tuh. Ya, surat An-Nasr ada. Apa artinya? Berbondong-bondong. Apa ya bahasa Indonesia berbondong-bondong. Iya. Berbondong-bondong, berduyun-duyun, apalagi beramai-ramai, berjamaah. Afwaja itu bentuk jamak dari faujun. Jadi bentuk mufradnya faujun. Faujun jamaknya afwaja, afwaj. Di surat Al-Waqiah ada tuh. Kullama dakhala alaihim faujun, ya ada ya. Boleh diartikan berbondong-bondong, berduyun-duyun, beramai-ramai, berjamaah, atau boleh bahasa yang agak bagusnya manusia masuk dan memeluk agama Islam secara massal. Nah, itu lebih enak ya. Secara massal, secara beramai-ramai. Samaan. Wala yazalu yantashiru fil ardi. Wala yazal artinya tidak hilang. Maksudnya masih terus ya. La yazal artinya tidak hilang. Terus masih. Dan masih terus yantashiru tersebar fil ardi di muka bumi ini ala marriz zaman, sepanjang perjalanan waktu. Zaman. Nah, ya sepanjang zaman. Fama sirru zalik, apa sih rahasianya? Gitu ya. Sirru zalika, rahasianya adalah annal Islam dinul fitrah, bahwa agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Tuh. Kama zahara fi ma yali, sebagaimana yang nampak pada hal-hal sebagai berikut ya, sebagai berikut. Awalan, nomor satu, awalan gitu aja ya. Innal insana, bahwasanya manusia, sesungguhnya manusia bifitratihi, sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan fitrahnya, mayyalun. Mayyal ini kata sifat dari jenisnya sigot muntahal sigot mubalaghah ya. Ya, mayyal biasanya dipakai bentuk sigot mubalaghah dipakai untuk nama-nama Allah. Nih, dalam Asmaul Husna ada tuh Ghaffar, Wahhabur Razzaqul Fattah, itu ya. Fattah, Wahhab, Razzaq, Ghaffar, Jabbar, itu nama-nama Allah. Itu pakai bentuknya sigot mubalaghah. Ini juga sama nih, mayyal, cenderung atau condong. Ini kalau fi'il madinya mala yamilu mailan. Fahuwa ma'il. Mala yamilu artinya condong, cenderung atau miring, boleh juga dikatakan miring. Ya, mala yamilu miring, mailan, condong, cenderung, miring. Jadi fahuwa ma'ilun. Ma'il artinya miring. Jadi, tapi kalau ada orang namanya ma'il jangan dipanggil miring, marah. Ma'il miring ya. Jangan. Tapi memang ma'il artinya miring. Ya, kayak menara condong tuh menara miring di mana itu? Mana ya menara miring di negara apa? Bisa, menara pisah. Bisa ya. Miring itu. Itu ternyata emang dulunya nggak sengaja dibikin miring, emang konstruksi bangunannya aja nggak kuat kali jadi miring gitu. Akhirnya terkenal jadi miring. Ma'il condong. Condong atau cenderung kepada tauhid. Jadi pada dasarnya secara fitrah manusia
Manusia itu sebetulnya nggak mau punya Tuhan banyak-banyak, ya, capek nyembahnya. Nggak mau punya Tuhan banyak-banyak, cukup pengen punya Tuhan satu, tauhid. Ya, sebetulnya secara naluri manusia pengennya punya Tuhan hanya satu, nggak mau banyak-banyak, capek nyembahnya gitu. Ya, jadi kecenderungan manusia pengennya sih ya tauhid, satu aja Tuhannya. Takutnya kalau Tuhannya banyak, lebih dari satu, kemauannya beda-beda tuh Tuhannya. Tuhan yang satu pengen ini, Tuhan yang satu lagi pengen itu, akhirnya berantem Tuhannya. Nah, wal Islamu yad'u ila tauhidillah, dan agama Islam mengajak untuk mengesahkan Allah. Mengajak untuk mengesahkan Allah. Tuh. Ya. Wa yanha, dan melarang anisyirki bihi, melarang mensekutukannya. Nah, itu ya bukti atau tanda yang pertama bahwa agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, innal insana bifitratihi, bahwasanya sesungguhnya manusia sesuai dengan fitrahnya, tabiatnya, yuhibbul kasba wal milki, menyukai bekerja atau berusaha, suka bekerja, suka berusaha, dan suka memiliki sesuatu. Pengen punya ini, pengen punya itu wajar, sifat manusia, tabiat manusia, pengen punya HP, ya, punya handphone, pengen punya motor, punya mobil, pengen punya ini itu segala macam. Itu sifat dasar manusia, fitrahnya begitu. Faja'al Islam, lalu agama Islam datang, yubihul kasba wal milkiyah, membolehkan manusia bekerja, berusaha, dan memiliki sesuatu. Ya, memiliki sesuatu. Syarti, dengan syarat, ayyaku nazalika, yang demikian itu haruslah yang halalan thayyiban. Syarat harus yang halal dan baik. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati, sebagian dari yang baik-baik, ma kasabtum, yang kalian usahakan. Tuh. Kalau kita mau berinfak, ya, mau sedekah, itu pilih yang baik-baik. Pilih yang baik-baik gitu. Kalau mau ngasih orang, ya kasih yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jangan yang jelek-jelek yang dikasih. Mama, kita mau ngasih orang pakaian. Karena kalau kita ngasih yang masih bagus, sayang ya. Pilihin yang jelek-jelek, yang udah belel, udah bulukan, udah rombeng, baru dikasih orang. Padahal perintah Allah, anfiku min thayyibat. Ya, infakkan, ya sedekahkan yang baik-baik, tuh pilih yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kalau mau dikasih orang, jangan yang jelek-jelek. Kasih makanan, kasih yang masih bagus, ya, jangan yang udah basi, udah angetan makanan kemarin baru dikasih orang. Jangan. Yang baru kita masak nih, ada lebih dikit, ya udah bagi tetangga. Kasih yang baik-baik, jangan yang udah sayur boleh nginep, makanan angetan kasih orang, ya. Jangan, ya, yang baik-baik, ya gitu. Ya, malah Nabi pernah berpesan kepada Abu Zar Al-Ghifari, kata Nabi, ya Aba Zarrin, iza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Tuh kata Nabi, wahai Abu Zar, kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga-tetangga. Tapi jangan diartiin letterlek nih hadis, mentang-mentang suruh banyakin airnya, kuah melulu, tetangga kebagian semua, air doang tapinya, kuahnya doang. Ya maksudnya Nabi ya airnya juga, kuahnya ya isinya juga. Nggak apa-apa kebanyakan kuahnya, asal jangan kurang isinya, kan gitu. Saya aja kalau beli bakso, beli sotomi di depan kampus tuh bilang ke abangnya, bang, nggak apa-apa kebanyakan kuahnya, asal jangan kurang isinya, saya bilang gitu. Sama aja. Ya, jadi intinya kalau mau sedekah, ya pilih yang baik-baik, ya yang wajar. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami tumbuhkan, kami keluarkan bagi kamu dari hasil bumi. Nah, ini kalau petani, orang yang punya kebun, kemudian panen, apakah buah, mangga, jeruk, segala macam,
Kita mau infakkan, mau sedekahkan, pilih yang bagus-bagus, yang baik-baik. Jangan yang udah busuk-busuk, yang udah peot-peot, yang udah dimakan ulat, yang bonyok-bonyok, ya. Kasih yang bagus-bagus, ya. Ya, pilih yang bagus-bagus. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini nih yang penting nih, pas banget nih buat anak muda nih. Ya, bagaimana agama Islam itu sesuai dengan fitrahnya? Ini nomor 3. Innar rajula yuhibbul mar'ah. Sesungguhnya laki-laki itu menyukai wanita. Ini yang normal ya, yang normal. Ya normal ini. Jadi kalau ada laki-laki menyukai laki-laki, itu berarti nggak normal gitu. Ini yang normal sesungguhnya laki-laki menyukai wanita. Kok nggak dibalik? Wanita gimana? Apakah wanita nggak menyukai laki-laki? Kok nggak disebut di sini? Ya nggak disebut. Tapi bukan berarti wanita nggak menyukai laki-laki. Suka. Wanita itu pasti suka sama laki-laki. Cuma sifat tabiat wanita kan cenderung pemalu, ya kan? Makanya nggak ditampakkan. Tuh, jarang sekali seorang wanita itu menampakkan rasa sukanya kepada laki-laki. Hanya menunggu kebanyakan. Yang lebih agresif ya laki-laki. Yang nembak duluan ya Salman nembak duluan gitu. Iya, maksud ceweknya yang nembak duluan ya. Kalau kata orang tua dulu, masa ya tempayan nyamperin gayung kan gitu. Nah, laki-laki menyukai perempuan. Itu wajar. Fitrah manusia begitu. Normal. Tapi tetap ada jalur yang syar'inya, jalan syar'inya. Yang gimana yang dibolehkan dalam agama Islam? Pada al-Islamu ila zawaj. Maka agama Islam mengajak manusia untuk mengadakan atau melakukan pernikahan. Zawaj. Zawaj itu pernikahan. Ya. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini ayat surat Ar-Rum 21 ya. Ar-Rum 21. Nah, ini sering dipakai buat dalil pernikahan ya. Bahkan di kartu undangan pernikahan sering ditulis ini ya. Sering ditulis ya. Jangan ayatnya ya, terjemahnya aja boleh. Saya sarankan kalau nanti yang ada yang mau nikah, ya ada yang mau nikah, ada mau nikah. Mau nikah. Ya. Mau lah Pak. Insya Allah ya. Insya Allah. Tak lama lagi. Ya. Saya sarankan kalau yang mau menikah, membuat kartu undangannya jangan tulis ayatnya ini, tulis terjemahnya aja. Khawatirnya itu kan undangan pernikahan biasanya nggak disimpan sama orang, paling habis dibaca siapa nih yang nikah, si Anu sama si Anu, kapan, di mana, jam berapa, di alamatnya udah dibaca, digeletakin, kadang terbuang, tercecer, keinjak gitu ya. Ada ayat Al-Quran di situ, keinjak-injak, aduh, kan dosa jadi nanti ya. Apalagi kalau ada foto prewednya, pre-wedding. Nah, Salman dan calon pengantinnya foto pre-wedding. Wah, pakai foto. Lantar keinjak-injak fotonya itu. Fotonya dibuang-buang, keinjak-injak. Kadang-kadang dibuat ngeruk sampah, buat ngeruk tai kucing. Aduh. Emang mau foto kita dibuat ngeruk sampah? Iya, udah nggak usah pakai foto-fotoan lah. Apalagi nulis ayat. Ya, ini dalil pernikahan ya, dibolehkannya pernikahan. Wa min ayatihi. Dan diantara tanda-tanda ayat itu berarti juga tanda. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kamu, min anfusikum, dari jenis kamu, azwaja, pasangan. Ya, atau pasangan. Sebutnya ini pasangan. Kalau perempuan ya pasangannya suami. Kalau laki-laki ya pasangannya istri. Saya garis bawahi kata min anfusikum. Nah, min anfusikum itu dari jenis kamu. Nah, boleh itu di blok atau dikasih garis bawah. Jadi Allah pilihkan pasangan untuk kita manusia dari jenis kita. Jenis kita apa ya? Manusia. Maka Allah pilihkan pasangan untuk kita ya manusia lagi. Gitu. Emang ada jenis makhluk yang lain? Ada jin, ada binatang dan lain sebagainya, ya. Ada malaikat.
Nah, untuk pasangan kita manusia, Allah pilihkan pasangan dari jenis kita, yaitu jenis manusia. Tuh, jadi yang normalnya adalah manusia kawin sama manusia. Itu. Ada nggak manusia kawin sama jin? Ada nggak? Bangsa jin. Ada ya? Ada itu orang yang melakukan pesugihan. Nauzubillah min dzalik. Tahu ya pesugihan ya? Pengen kaya, dia bertapa. Beliau terputuskah? Yang Oh, enggak, kira terputus, Ustaz. Ya? Sempat hilang suaranya, Ustaz. Hilang ya? Ya. Ya. Jadi kita diberi pasangan dari jenis kita sendiri, yaitu jenis manusia. Untuk apa Allah menciptakan pasangan untuk kita? Litaskunu ilaiha. Taskunu sukun. Arti sukun itu tenang, diam ya. Agar kita hidup tenang, tentram bersamanya. Hatiku tentram bersamamu kan gitu ya. Litaskunu sakinah, agar kita mendapatkan sakinah tuh. Makanya kalau orang nikah kan pasti kita doain semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, 3 berarti disuruhnya tuh ya. Pertama namanya sakinah, yang kedua namanya mawaddah, yang ketiga namanya rahmah. Wah, Chandra udah paham deh Chandra. 3 Chandra sekaligus tuh ya. Ya, saya itu yang pertama. Berarti disuruhnya 3 tuh, Indra. Pertama namanya sakinah, yang kedua namanya mawaddah, ketiga rahmah. Tuh dapat semua tuh 3-3-nya. ACC. Tapi jangan salah paham ya ayat ini ya. Ayat ini bukan menjadi indikator suruh nyari istrinya 3 sekaligus. Enggak. Ya. Sakinah, kemudian mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Apa sih bedanya cinta dan kasih sayang? Mawaddah itu cinta ya. Kalau cinta itu kan cenderung kepada hal-hal yang sifatnya fisik. Laki-laki cinta kepada istrinya karena cantiknya, eloknya, rupawan, seksinya, fisiknya. Perempuan seorang istri cinta kepada suaminya karena tampan, gagahnya. Ya. Tapi kalau rahmah itu kasih sayang lebih pada hal-hal yang sifatnya non fisik, yang bukan fisik. Ya perhatiannya, kesetiaannya, pengorbanannya, kesabarannya, ya. Ada suami yang sabar banget, bininya marah-marah, kesabarannya itu jadi daya tarik juga, ya. Warahmah di situ. Ada kadang kita lihat kakek-kakek, nenek-nenek kayak mesra-mesraan, apa cinta-cintaan? Bukan. Udah habis cintanya, yang ada tinggal rahmah. Yang ada tinggal rahmah, kasih sayang. Lah kakek nenek mau cinta-cintaan, mau tertarik dengan fisiknya, apaan yang mau dilihat? Udah pada belipat semua. Udah pada belipat pipinya. Kalau naik motor, naik ojek, dibawa ngebut sedikit, berkibar-kibar tuh pipi. Kepek, berkibar-kibar. Ya, itu surat Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum 21. 21. Berikutnya, agama Islam sebagai agama fitrah dibuktikan bahwa sesungguhnya manusia bifitratihi yakrahu amalan la yastati'u. Secara fitrah naluri tabiat manusia itu nggak suka diberi pekerjaan yang di luar kemampuannya, yang dia nggak sanggup. Iyalah, nggak bakal mau. Chandra disuruh manggul beras sekali panggul misalkan 1 kintal, waduh nggak kuat 1 kintal 100 kilo. Yang sekintal kan 100 kilo. Wah, nggak kuat, nggak mau, saya nggak mau, nggak kuat. Nah, pasti manusia nggak akan mau, nggak kuat. Ya. Paling kalau dikasih suruh bawa, Chandra, tuh bawa beras ke pembagian jatah sembako tuh dari Jokowi. Nah, bawa beras cuma 5 liter kok, 5 kilo. Kuat dia 5 kilo mah enteng. Bisa, mau dibawa. Apalagi dapatnya 2 karung, kecil-kecil 5 kilo. Demen banget. Dapat jatahnya 2. Ya, intinya semua orang pasti tidak mau dikasih beban yang berat di luar kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Kecuali sesuai kemampuan yang diberikan kepada kita, kewajiban
ibadah apapun yang Allah berikan kepada kita, itu udah Allah taker. Udah Allah taker, udah Allah ukur sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Allah kasih kita kewajiban sholat cuma 5 kali sehari semalam, cuma 5 kali. Itu kan enteng banget, ya nggak banyak. Nah, itu udah sesuai dengan kemampuan kita. Cuma 5 kali kok yang wajib suruhnya. Masa ya 5 kali nggak mau ngerjain, nggak mau laksanakan sholat. Keterlaluan, cuma 5 kali. Coba kalau awal-awal kewajiban sholat ketika Nabi Isra Mi'raj, berapa kali disuruhnya awalnya kewajiban sholat tuh? 50 saat. 50, gocap. Ya, gocap. Maaf nih Pak Ustadz Naga, saya pakai bahasa Hokian nih. Gocap ya bahasa Hokian. Jigo 25, gocap. Awal ketika diwajibkan sholat 50 kali, ya Allah. Nabi minta keringanan buat umatnya, bukan buat diri Nabi. Nabi sih sanggup aja sholat 50 kali setiap hari. Bahkan sampai kakinya bengkak Nabi tahajud tiap malam tuh. Sanggup Nabi, cuman Nabi kasihan sama umatnya, nggak tega. Takut umatnya nggak sanggup, akhirnya minta keringanan, sampailah jadi 5 kali. Sampai 5 kali. Ya, sesuai dengan kemampuan kita itu. Puasa yang Allah bebankan, Allah berikan kewajiban puasa kepada kita hanya 1 bulan dalam setahun. Puasa Ramadan kan yang wajib hanya 1 bulan, nggak 2 bulan, nggak 3 bulan, nggak sepanjang tahun. Itu artinya sudah pas kadarnya sesuai dengan takaran kemampuan kita. Allah Maha tahu. Kan Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan manusia. Maka Allah juga Maha tahu kadar kemampuan manusia dalam memikul beban kewajiban yang Allah berikan. Ya kan? Saya contohkan gini, seorang insinyur yang membuat jembatan, dia tahu, dia bisa mengukur, menakar seberapa kekuatan jembatan itu menahan bobot, ya, menahan beban. Karena dia yang ciptakan. Nah, Allah kasih kita kewajiban puasa sebulan, puasa Ramadan. Allah Maha tahu, artinya kita sanggup sebetulnya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita sanggup. Cuma jangan kita pura-pura nggak sanggup. Kan kita yakin bahwa Allah nggak akan memberikan beban yang di luar kesanggupan kita. Kalau Allah kasih kita kewajiban puasa sebulan, artinya Allah Maha tahu kita sanggup. Dan kita pasti bisa sanggup. Allah tahu takaran kemampuan kita menerima beban perintah dari Allah. Allah Maha tahu. Jangan kita pura-pura nggak mampu, pura-pura nggak sanggup. Allah Maha tahu kita sanggup. Coba kalau kita bandingin dengan umat-umat terdahulu, puasanya lebih berat. Ya, ada yang puasanya diwajibkan selama 1 tahun. Ya, ada yang puasanya diwajibkan selama berapa bulan. Selama bulan-bulan haram. Ada puasanya sehari puasa, sehari enggak, seperti puasa Nabi Daud ya. Nah, puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Terus panjang tahun tuh, enggak berhenti-berhenti. Lebih berat mana dengan puasa kita cuma sebulan doang? Mau ditukar, Chandra? Puasanya ditukar deh, ente jangan sebulan Ramadan, tapi setahun puasanya. Sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Sanggup nggak, Chandra? Belum lihat sebulan aja kalau belum. Saya jujur ya, saya pribadi belum pernah melaksanakan puasa sunnah Nabi Daud. Tapi alhamdulillah istri saya sudah alumni pesantren. Anak saya yang di pesantren juga alhamdulillah lagi jalanin puasa sunnah Nabi Daud. Dapat ijazah dari gurunya. Sehari puasa, sehari enggak. Saya juga pengen sih jalanin nanti, cuma belum dapat ijazahnya. Saya belum pernah melaksanakan itu, jujur belum pernah. Ya, mudah-mudahan Chandra bisa ya, yang lain bisa nanti. Ya. Tahun puasa ya, tahun. Ya, itu. Jadi Allah enggak membebani manusia melainkan sesuai kemampuannya. Waqad abahal Islamu, menetapkannya, dan sungguh agama Islam telah membolehkan iftar. Apa iftar? Berbuka puasa di Ramadan, pada bulan Ramadan, lil marid, untuk orang yang sakit, yang lagi sakit nih. Ini yang dibolehkan buka puasa nih, orang yang sakit. Yang kedua wal musafir, orang yang dalam jalanan musafir, bisyurutin muayyana, dengan syarat-syarat tertentu.
nggak ada istilahnya karena kerja berat jadi boleh nggak puasa. Tetap puasa wajib. Ya. Kama abahat tayamum, sebagaimana agama Islam membolehkan tayamum liman lam yajidil, mak dibacanya yajidil. Itu kan ada huruf dalnya sukun jadi kasrahkan yajidil, mak. Bagi orang yang tidak mendapatkan air boleh tayamum ya. Tapi ingat cara tayamum jangan disamain kayak cara wudhu. Ya, agak beda. Kalau wudhu kan pakai air. Jadi ada kumur-kumur, masukin air ke hidung. Lah kalau tayamum gimana? Kumur-kumur pakai debu. Orang yang nggak ngerti tayamum dia kumur-kumur pakai debu. Habis tuh mulut belepotan debu. Masukin air ke hidungnya. Kalau air nggak apa-apa masukin ke hidung. Lah kalau debu bangkis semua orang. Haciu. Yang lebih parah lagi kalau orang yang lagi junub katanya. Nggak ada air. Gimana penggantinya tayam mandi? Nggak ada air lagi junub. Wah, udah mandinya pakai debu. Guling-gulingan di debu dia. Ada sahabat Nabi dulu begitu tuh. Sahabat Nabi lagi nggak ada air, lagi malam mimpi basah, junub, pagi-pagi mau sholat subuh diguling-gulingan di debu. Melin mana Nabi ditegur. Bukan begitu cara tayamum. Ya. Jadi tayamum itu adalah niatnya listibahatis shalah. Nawaitu tayamum listibahatis shalah, untuk sekedar sholat. Tidak bisa menghilangkan hadas, ya. Tetap hadas besar dan hadas kecilnya nanti harus disucikan dengan mandi kalau hadas besar. Ya. Ketika masuk waktu, di mana nih Pak? Masih dalam keadaan junub, air nggak ada, nggak bisa mandi. Udah tayamum. Tayamum sekedar bolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi boleh tayamum dulu. Tapi tetap kalau udah mendapatkan air wajib mandi junub. Ya. Jangan guling-gulingan di debu. Chandra nih guling-gulingan. Baik, berikutnya. Innal insana bifitratihi yuhibbu ma'rifata ma lam ya'rifhu. Sesungguhnya manusia sesuai dengan fitrah tabiat dasarnya menyukai pengetahuan. Ingin mengetahui apa-apa yang dia belum ketahui. Kalau bahasa singkatnya, manusia tuh tabiatnya kepo. Bener Monica udah bilang duluan Monica. Kepo ya. Apalagi Chandra. Kepo Sifat kepo tuh nggak mesti negatif. Jangan selalu dianggap negatif ya. Kepo lu kan kesannya negatif. Justru dengan kepo itulah manusia belajar. Dengan kepo itulah manusia jadi punya banyak tambahan wawasan pengetahuan. Kalau nggak kepo dia nggak akan ada hasrat minat untuk belajar. Ya, orang kalau nggak ada rasa ingin tahu nggak mau belajar dia, nggak mau. Ada yang bisa bahasa Arab, gue sih nggak kepengen bisa, gue nggak kepengen tahu, akhirnya nggak bisa jadi. Tapi kalau dia punya rasa ingin tahu, kepengen bisa, pengen tahu, akhirnya dia belajar. Jadi sifat kepo itu kita bisa artikan positif, jangan dianggap negatif. Ini tabiat manusia, bagus kok. Ya. Nah, makanya agama Islam mengajak untuk ilan nazari. Nazari itu memandang, bisa juga memperhatikan. Ya, memandang, perhatikan fi malakutis samawati wal ardi, jagat raya. Malakut ini boleh kita artikan ya keajaiban, jagat raya, keajaiban alam semesta, langit dan bumi. Nah, tuh suruh perhatikan tuh. Ya, banyak ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, baik di langit, di bumi, di laut, daratan, lautan, semua ciptaan Allah itu Allah suruh kita perhatikan. Ya. Contoh ayatnya ini ada inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda besaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Albab itu sebetulnya jamak dari lubbun. Lubbun itu artinya hati nurani yang paling dalam. Kalau hati kan kolbun. Kalau lubbun itu intinya hati. Inti hati. Hati nurani yang paling dalam. Itu lubbun. Jamaknya albab. Ya.
jamaknya albab, lubbun. Ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk memperhatikan alam semesta. Ya, contoh di surat Al-Ghasyiyah misalkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu kan? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana onta diciptakan? Lah kok onta sih disuruh perhatikan? Ya, kenapa sih Allah nyuruh kita memperhatikan onta? Pasti ada sesuatu. Ada Hilang Ustaz. Putus-putus, Ustaz. Suara hilang Ustaz. Ustaz, suaranya hilang, Ustaz. Halo, Ustaz. Suara hilang Ustaz. Sinyalnya nggak bagus kayaknya, Ustaz. Pakai Axis. Ya, hilang. Dia keluar. Eksis. Semakin di depan. Udah ada soal loh di grup. Jodohin Chan, dijodoh-jodohin Chan. Aduh. putus ya. Iya Ustaz. Ya, terputus. Ya, intinya banyak sekali Mungkin dia ayat alasan. Al-Quran. Ya, mungkin sudah pada ngantuk. Ya, banyak ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk memperhatikan alam semesta ciptaan Allah ini, kemudian dikaji, diamati, pelajari. Seperti tadi, Allah nyuruh kita memperhatikan onta. Ada apa dengan onta? Pernah kita bahas ya di tafsir yang lalu ya. Pernah nggak? Pernah ya? Keistimewaan onta. Udah pernah kita bahas ya? Terus, wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, di semester 2. Iya. Alhamdulillah kalau masih ingat ya. Nah, itu banyak alam-alam ayat-ayat disebutnya ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat Allah, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang dibaca nih, yang kita baca. Nih, ada juga ayat kauniyah. Ini ciptaan Allah, kejadian alam semesta. Itu juga harus kita baca juga. Kita baca, kita pelajari, kita kaji. Itu ayat-ayat Allah juga itu. Ayatnya disebut ayat kauniyah. Kalau Anda ingin mendalami ayat-ayat kauniyah, baca tafsirnya namanya tafsir Jawahir, boleh dicatat. Ya, itu tafsir Jawahir, itu isinya banyak mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang ahli ilmu alam, ahli biologi, IPA, ilmu pengetahuan alam, itu banyak membaca, mendalami tafsir Jawahir. Tafsir Jawahir itu karya Syekh Tantowi Jauhari. Penulisnya Syekh Tantowi Jauhari. Ya, saya juga pernah mempelajari kitab tafsir itu, tapi nggak khatam ya, nggak sampai khatam. Ya, beberapa ayat, beberapa surat yang saya baca. Tafsir Jawahir di perpustakaan UID ada. Ada, saya dapati, saya baca di perpustakaan UID. Ya, Jawahir ya. Syekh Tantowi Jauhari. Penulisnya, pengarangnya. Itu di perpustakaan UID di lantai 3 di gedung Pasca itu ada di pojokan. Saya pernah dapati itu, saya baca. Itu kitabnya udah bulukan, kotor, berdebu. Saya yakin nggak ada yang baca ini, nggak ada yang buka, nggak ada yang doyan baca kitab itu. Itu saya buka, ngebul, bangkis, saya langsung wacu. Saking tebalnya itu debu, nggak ada yang mau baca, ketahuan tuh kitab. Pada nggak doyan baca tafsir. Ya, tafsir Jawahir ya, diingat aja namanya. Ada di perpus. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk memperhatikan alam semesta. Baik, berikutnya langsung saja next step. Innal insana bi fitratihi yuhibbut thayyibat. Punya manusia secara fitrahnya, nalurinya menyukai yang baik-baik. Ya iyalah. Mana ada orang yang suka yang jelek-jelek ya. Jangankan orang yang cakep.
Orang yang jelek aja pengen punya pasangan yang cakep. Gimana? Oh iya. Orang yang ganteng pasti pengen punya istri yang cantik. Wanita yang cantik juga pengen punya suami yang ganteng. Tuh. Tapi kadang ya ada juga sih suaminya pas-pasan, istrinya cantik. Ya. Ada yang suami ganteng, istrinya kurang cantik. Ya itulah jodoh. Ya. Wal Islamu yuhillut thayyibat, dan agama Islam menghalalkan, membolehkan yang baik-baik. Tuh. Jadi boleh kita menyukai yang baik-baik. Bahkan itu diperintahkan dalam mencari rezeki juga yang halalan thayyiban, halal dan baik. Emang ada halal nggak baik? Ya, ada juga halal tapi nggak baik. Contohnya kita punya makanan kita beli dari uang kita, hasil kerja jerih payah kita. Halal kan uang makanan itu. Tapi makanan itu udah kita simpan seminggu, udah basi, udah bulukan. Nah itu udah nggak thayyiban. Kalau soal halalan. Tapi thayyiban nggak? Ya enggak, udah basi, udah busuk, udah nggak thayyiban. Makanya syarat utamanya halalan dan thayyiban. Allah berfirman, Qul, katakanlah, man harrama, siapakah yang mengharamkan zinatullahi allati, perhiasan dari Allah, allati yang akhraja Allah keluarkan, liibadihi untuk hamba-hambanya, wat tayyibati minar rizki, dan yang baik-baik dari rezeki. Ya, jadi siapa yang mengharamkan yang baik-baik? Ya, jadi justru dibolehkan. Tuh, dibolehkan. Artinya, kita tidak dilarang untuk memakai pakaian yang baik, yang bagus, ya, dengan niat, ya, lagi niatnya adalah untuk pertama ketika masuk masjid. Ini terusannya ayat 31, awalnya 31 ini Al-A'raf ayat 31. Perintah Allah kalau kita mau masuk masjid suruh pakai pakaian yang bagus, yang baik-baik, ya. Ya ayyuhallazina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, kan itu. Ayat 31-nya itu. Wahai orang yang beriman, pakailah pakaian yang baik, yang perhiasan kamu yang bagus ketika kamu masuk masjid. Jangan ke masjid pakai kaos oblong, masjid pakai pakaian belel, pakai baju koko bagus, ya. Pakai baju koko. Dengerin tuh. Sebisa mungkin yang polos, jangan yang bergambar. Nih sholat jamaah di masjid pakai kaos partai. Gambar kepala banteng lagi, wadah. Jangan, pakai baju yang bagus, baju koko, boleh yang polos-polos saja. Afdolnya baju putih. Apalagi kalau hari Jumat, baju putih afdolnya, ya. Jangan pakai baju partai pilkada, apa kaos bola. Jangan. Pakai kaos Naruto. Waduh, Naruto. Yang belakang makmum lihatnya, waduh Naruto from Konoha. Bukan sholat, jadi ngeliatin gambar baju orang di depannya, merusak konsentrasi orang sholat. Ya demikian itu penjelasannya. Kemudian untuk kajian nahunya tadi sudah dibahas oleh Pak Ustadz Nadi. Ya intinya tentang mubtada dan khabar. Coba di scroll ke bawah. Mubtada dan khabar. Ya. Nanti latihan muzawajah, menjodohkan, itu saya udah upload soalnya di learning, ya, tinggal di download dan dikerjakan. Mubtada itu subjek, khabar predikat saja. Nah, mubtada itu isim yang ada di awal, ya, isim yang marfu ada di awal. Marfu artinya dhammah, tandanya dengan dhammah. Contohnya al-islamu. Al-islamu itu biasanya kalau mubtada itu ma'rifah, pakai alif lam. Kecuali nama orang atau nama tempat. Nama orang, nama tempat biasanya nggak pakai al, ada ma'rifah dia. Jadi kalau isim yang biasa, dia pakai al. Al-islamu itu mubtada. Agama Islam itu apa? Islam itu perlu ada penjelasan, belum sempurna kalimatnya. Tambahin khabar, dinul fitrah, agama yang fitrah, agama yang. Nah, baru ada khabarnya, baru ada penjelasannya. Jadi khabar itu fungsinya memberi penjelasan, keterangan, ya. Penjelasan, keterangan dari kata sebelumnya, dari subjek atau mubtadanya. Itu ada di awal. Contoh yang berikutnya, bawahnya. Nah, wan nufusu. Nah,
Ini yang bergaris tebal, yang bercetak tebal, wan nufusu. Nah, itu mubtada. Khabarnya mana? Yaitu mayyalatun. Nah, bifitratihi itu kalimat sisipan. Wan nufusu mayyalatun. Nah, begitu jadinya. Wan nufusu mayyalatun ila tauhid. Nah, jiwa itu cenderung kepada tauhid. Bifitratiha itu tadi apa jumlah kalimat sisipan. Kalau dihilangin langsung wan nufusu mayyalatun ila tauhid. Ya, gitu. Dan jiwa itu cenderung kepada tauhid. Yang jadi khobarnya bukan bifitratiha, bukan. Karena kita suka salah mengartikan khobar tuh gak mesti langsung setelah mubtadanya. Ada kalanya khobar itu diselingi beberapa kata. Kadang satu kata, dua kata, tiga kata, baru ketemu khobarnya. Nah, apalagi kalau kita baca kitab kuning, kitab gundul, itu kadang-kadang udah dapat 2 baris, 3 baris, baru ketemu khobar. Wah, ini dia khobarnya, ini jauh banget. Udah diselingi beberapa kalimat. Nah, gitu. Sama kayak kita bikin surat undangan biasanya kan, sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan yang mana daripadanya bla 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 bla, maka nah baru ketemu khobarnya tuh. Mubtadanya panjang banget. Baru dapat khobarnya. Maka dengan ini kami baru dapat khobarnya. Ada kalanya begitu. Nah, seperti contoh ini, wan nufusu bifitratiha mayyalatun. Nah, kata mayyalatun ini di khobarnya nih. Diselingi kata bifitratiha. Ini cuma satu kata. Kadang bisa lebih dari satu kata, 2 kata, 3 kata. Nah, contoh yang di bawah juga nih. Wan nasu. Nah, itu mubtada. Wan nasu. Wan nasu itu mubtada. Khobarnya mana? Tuh, mu'minuna. Jauh tuh. Selingi berapa kata tuh. Wan nasu allazina ala hudan min rabbihim. Orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhannya. Mu'minun, beriman. Iman pada keesaan Allah. Jadi khobarnya jauh. Sudah diselingi berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Selingi 5 kata. Jadi untuk posisi khobar bisa dia langsung setelah mubtadanya. Ya. Seperti tadi al-islamu dinul fitr. Contoh lain misalkan al-ustazu jamilun. Nah, itu mubtada dan khobar tuh. Al-ustazu mubtada, jamilun khobar. Nah, al-ustazu jamilun, ustaz itu ganteng. Nah, apalagi kalau tanggal muda. Nah, gajian. Nah, ini khobarnya diselingi berapa kata ini? 5. Wan nasu. Jadi kalau mau dipangkas langsung aja misalkan wan nasu mu'minuna biwahdaniyatillah. Bisa begitu. Langsung pangkas. Wan nasu dan orang-orang mukminun beriman kepada keesaan Allah. Kalau mau dipangkas langsung kepada khobarnya. Ternyata ada penjelasan lain untuk mubtadanya. Mubtadanya kasih penjelasan sebelum ada penjelasan dari khobar. Wan nasu, orang-orang gimana? Orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Mereka mukminun, beriman. Itu khobarnya. Nah, kemudian contoh yang Mbak, al-islamu yantashiru. Nah, ini khobarnya berupa fi'il. Kalau yang tadi di atas, itu khobarnya berupa isim. Ya, bisa isim zahir, bisa juga isim sifat, kata sifat ya. Sifat cenderung beriman. Nah, ini khobarnya berupa fi'il. Al-islamu yantashiru ala marzaman. Al-islam itu sebagai mubtada, yantashiru tersebar sebagai khobar. Nah, kalau yang khobarnya berupa kata kerja seperti fi'il mudhari, ini khobarnya disebut khobar jumlah. Kalau yang tadi yang khobarnya berupa kata sifat yang di atas tuh disebutnya khobar mufrad. Nah, jadi ada macam-macam khobar. Saya ulangi, contoh yang tadi di atas khobarnya terdiri dari satu kata saja yaitu khobar mufrad. Sedangkan yang contoh ini berupa kata kerja, khobarnya disebut khobar jumlah. Arti jumlah itu kan kalimat sempurna. Ya, khobar jumlah. Al-islamu yantashiru. Contoh lain misalkan al-ustazu yaktubud darsa. Guru itu menulis pelajaran. Nah, kata menulis, nah itu menjadi khobar. Khobarnya khobar
jumlah. Artinya khobar jumlah artinya khobarnya berupa kalimat, ya. Khobarnya berupa kalimat, bukan kata sifat. Kalau yang di atas tadi kan yang A, yang alif tuh. Yang alif tadi al-islamu dinul fitrah wa nufusu mayyalatun. Nah, itu kata sifat mayyalatun. Wan nasu mu'minun. Mu'minun juga kata sifat, ya. Nah, itu disebutnya khobar mufrad. Sedangkan yang contoh yang ba, ini khobarnya disebut khobar jumlah. Arti jumlah itu ya berupa kalimat, kata kerja, ya. Wan nufusu tamilu. Nah, beda dengan yang di atas tuh. Kalau di atas kan mayyalatun. Kalau ini tamilu, bentuk kata kerja, fi'il mudhari. Wan nufusu bi fitratiha tamilu, condong, cenderung. Nah, jadi maknanya sama dengan yang di atas tadi tuh mayyalatun, cuman jenis khobarnya kalau ini tamilu, pakai kata kerja, maka disebutnya khobarnya khobar jumlah. Khobarnya khobar jumlah, bukan khobar mufrad. Di bawahnya lagi al-muslimuna yuhibbuna. Yuhibbuna juga ini khobarnya khobar jumlah karena berupa fi'il mudhari. Kalau al-muttaqun, nah ini kata sifat dari al-muslimun. Al-muslimun al-muttaqun yuhibbuna thayyibat minar rizq. Jadi al-muttaqun bukan khobar tapi sifat dari al-muslimun. Na'at, ya, na'at atau sifat. Yang menjadi khobarnya adalah yuhibbuna. Yuhibbuna, menyukai. Orang-orang muslim yang bertakwa itu kenapa? Yuhibbuna, oh mereka menyukai yang baik-baik. Nah, itu jadi khobarnya. Nah, khobarnya berupa kata kerja tuh, berupa fi'il, maka disebutnya khobar jumlah. Ya, khobar jumlah terdiri dari kalimat, bukan kata sifat. Nah, dari contoh-contoh di atas diketahui sebagai berikut kesimpulannya. Tiap kalimat atau jumlah terdiri dari dua bagian. Jadi ada dua unsur dalam jumlah ismiyah. Ini disebutnya jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, ya. Tadi al-islamu dinul fitrah, itu kan isim. Al-muslimuna yuhibbuna thayyibat. Nah, itu kan isim tuh. Jadi kalimat sempurna yang diawali dengan isim nama, ya, maka disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nanti akan ada lagi yang kedua jumlah fi'liyah kalau diawali dengan fi'il. Kalau ini kan diawali dengan isim, kan namanya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah komponennya intinya isinya ada dua, yaitu mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Yang pertama disebut mubtada atau subjek. Yang kedua disebut predikat atau khobar. Subjek disebut mubtada, predikat juga khobar. 4, ada isim zahir yang menjadi mubtada dan khobar diberi harkat dhammah. Tuh. Ya, kayak tadi al-islamu. Nah, itu dhammah tuh. Kan? An-nufusu. Nah, dhammah. Di mubtada harkatnya harus marfu. Harus marfu, rafa, ya. Tanda rafa'nya, tanda marfunya itu dengan dhammah. Kalau dia isim zahir, ya, tandanya dhammah. Nah, kalau isim domir, nah bawahnya terus digeser ke bawah lagi. Kalau isim domir, ya dia walaupun marfu tidak didomahkan. Isim domir sesuai dengan harkat domirnya. Kalau ana, ya tetap ana, tidak didomahkan menjadi anu. Ana minal muslimin, saya termasuk orang muslim. Nah, karena dia mubtada harus marfu pakai domah, maka dipaksa harus domah, anu jadinya. Wa anu minal muslimin, si anu. Ya, kalau domir huwa, dia, ya huwa talibun, dia seorang siswa. Huwa itu tetap huwa, walaupun posisinya mubtada marfu tidak didomahkan, tidak dipaksa jadi huwu. Coba baca huwu, enak nggak? Huwu talibun, huwu, nah, ya huwu talib. Kecuali kalau memang sudah domah seperti nahnu, tetap nahnu. Nahnu. Kalau hiya, hiya talibatun, dia seorang siswi. Tetap hiya. Marfunya juga walaupun marfu tidak didomahkan jadi hiyu kalau didomahkan. Hiyu jadinya.
Kan hiu jadi hiu. Kayak tahu. Nah, tahu kalau dia posisinya marfu enak masih dimakan. Tapi kalau dia majrur dengan kasroh, bahaya jadi nggak enak. Ya, kenapa tahu enak? Karena posisinya marfu pakai dhamma, bacanya tahu enak. Coba kalau dia majrur pakai kasroh, ya Chandra udah paham. Jadi apa dah? Jadi nggak enak dimakan. Tahu kan enak tuh, karena pakai dhamma tahu, ya. Doma enak, tapi kalau dia kasroh majrur siapa yang mau makan? Ya, jadi tahu bisa dimakan dia marfu, posisinya marfuun bidomah. Kalau dia sudah jadi majrurul kasroh, nah udah nggak enak dimakan deh. Ya begitu. Ya, isim domir, terus ada lagi isim mausul seperti wallazina. Ini sebagai mubtada, tetap dia posisinya apa adanya, tidak dipaksakan harus dhamma, enggak menjadi wallazinu, enggak, atau wallazunu, enggak. Tetap dia posisinya harkatnya apa adanya begitu. Ya, isim domir, isim mausul, allazi, allazina, allazani, isim mausul namanya. Tetap harkatnya apa adanya. Kalau domir, memang ada beberapa domir yang bisa dimarfukan, bisa juga dimajrurkan. Seperti domir hum, ya. Domir hum, ya, ini kan lahum, pakai domir hum. Bisa juga dia dimajrurkan, seperti di awal dengan huruf jar ala, jadi alaihim, ya kan? Ya. Asalnya kan hum. Tapi kalau depannya pakai ala, jadi alaihim, bukan alaihum. Kan kalau ada anak-anak kecil hom pimpa alaihum gambreng, salah tuh bilangin, tong salah lu tong, salah lu, yang betul hom pimpa alaihim gambreng gitu. Kan ada huruf jar, entah kalau dia nanya kenapa bang kok salah, ya salah tuh, harusnya alaihim, kenapa bang, ada huruf jar itu majrur itu, ya. Jadi yang betul adalah hom pimpa alaihim gambreng, nah ya. Majrur. Ya, berikutnya masih ada nggak di bawahnya? Coba scroll bawah habis. Nah, ya tasrif ya. Nah, tasrif. Yang dibaca sendiri aja. Nah, ikutin wazannya. Saya sebenarnya nanti mau ngasih lagi catatan tentang wazan-wazan dalam tasrif. Ya. Ini kan pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Dan tasrif, ilmu sorofnya akan lebih saya intensifkan setelah UTS. Saya akan berikan catatan tambahan, latihan tambahan untuk latihan tasrif. Ya, biar tahu pola-pola kalimat, asal-usul kalimat, pecahan-pecahan kalimat, itu semuanya ada di dalam ilmu tasrif. Ya, ilmu yang mempelajari tentang tasrif disebutnya ilmu sorof. Insya Allah nanti setelah UTS. Ini kan pertemuan terakhir, berarti sekaligus beritahukan kisi. Gimana, Ustaz? Ya. Ya, soalnya ya, materi ujiannya insya Allah ya tetap dari dars pertama, dars 26 ya. 26, 27, 20. Ya, saya campur aja. Nanti semua dars itu ya ada pilihan ganda, ya ada multiple choice-nya, ada sedikit tasrif juga, sama terjemah ayat. Ya. Jadi ada multiple choice, pilihan ganda, ada tasrif, dan ada terjemah ayat. Tulis tangan atau ketik, Sat? Maka nanti saya belum ini kan, saya yang udah tulis tangan. Yang sudah tulis tangan. Tapi saya mau coba pola baru. Apakah nanti pakai Google Form untuk multiple choice-nya biar cepat ya. Koreksi juga cepat, langsung keluar nilainya. Ya. Enaknya pakai Google Form aja kali ya. Pilihan ganda kan tinggal klik aja. Jadi tesnya tes objektif ya. Pilihan ganda itu tes objektif. Kalau tesnya esai itu kan tes subjektif. Nah, ya nanti saya beritahukan nanti. Intinya adalah materinya ada multiple choice, ada tasrifnya,
ada pemahaman teks, dan juga terjemah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya kasih tahu nanti pola soalnya. Kita kan setelah ini ada minggu tenang ya? Ada ya? Enggak ada, Ustaz. Hah? Enggak ada ya? Enggak ada, Ustaz. Langsung TS ya, tanggal 7 itu ya? Iya. 7? Oh, langsung. Berarti enggak ada minggu tenang. Ya. Nggak ada minggu tenang. Iya, daripada dikasih minggu tenang malah tegang. Ya. Bukan minggu tenang, minggu tegang. Malah nggak tenang. Minggu tenang yang menegangkan. Minggu tegang. Ya, jadi habis TS ya. Tenang kan habis ujian. Baru tenang. Baru plong. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, kita cukupkan? Baik teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa-apa yang telah disampaikan, baik dari pemateri atau dari dosen kita. Silakan. Ibu mau ngomong itu tuh, apa sih namanya? Tadi kalau masih kalau beramal itu yang baik-baik, kebanyakan kalau orang apa sih namanya? Ya betul tuh, Pak. Tadi mau nanya tuh. Ustadz, saya sedikit mau itu apa? Nambahin Ustadz. Tambahin poemnya. Iya, tadi yang dibahas Ustadz tentang apa? Kalau kita beramal gitu ya. Kan itu harus dengan yang baik-baik ya. Iya. Baik. Tapi terkadang Ustadz banyak orang itu kalau misalnya kita ada musibah gitu kan, kayak kebakaran atau kebanjiran, justru itu kayak apa ya, kayak orang cuci gudang gitu, malah justru yang bukannya yang bagus-bagus gitu, terkadang malah yang ngasal gitu ngasihnya gitu. Jadi beramalnya tuh kadang-kadang kasih baju yang sembarangan gitu, terkadang gitu jadi kayak justru bukan pakaian layak gitu, jadi terkadang justru malah dimanfaatkan untuk kayak cuci gudang gitu, jadi dia justru membuang baju-bajunya dia yang nggak kepake gitu. Itu gimana ya kira-kira Ustadz solusinya? Ya niatnya kalau niat sedekah nggak apa-apa, boleh ya, boleh aja. Cuma kalau mau dapat yang afdolnya, cari yang afdolnya, kita berikan yang masih kita sukai, masih bagus. Ya, jangan yang kita udah nggak sukai. Itu kan di Quran di surat Ali Imran ayat 92 kan Allah sudah jelaskan tuh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Ini saya kirim ayatnya ke grup ya, silakan dibaca. Ya, surat Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, itu tafsirnya. Kamu infakkan bagian harta Aulia, acana lia, acana aulia, acana. Ya, jadi kalau kita mau memberikan sedekah, memang pakaian yang udah agak jelek-jelek dikit, ya nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai, dimanfaatkan. Yang penting yang kita berikan yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Itu kalau mau cari yang afdolnya, yang lebih utamanya lagi, yang afdol, yang masih bagus, yang masih kita sukai, baju yang masih bagus, masih kita suka, kasih orang. Itu emang berat sih. Kebanyakan kan sifat manusia kan pengennya yang udah dipakai, yang udah disukai, baru dikasih orang. Nah itu ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 tuh udah saya kirim ke grup ya. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak akan